Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya, jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya, amin ya robbal alamin. Baik, ada informasi tambahan teman-teman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentang ICE ya, ICE Network. Karena ini jujur aja teman-teman, ini tahun ini diawali dengan seperti yang sebelumnya saya sampaikan di video-video saya ya, termasuk juga prolog di video saya juga sering saya sampaikan bahwa tahun ini tahun jadi barometer startup awal untuk melangkahnya betul-betul dipilih ya, dipilih menjadi tahun perdana pertama yang membuat kripto ini pam ya. Ya mudah-mudahan memang semua yang kita jalankan ada hasil dan memang terlihat. Ada beberapa banyak banget informasi teman-teman, termasuk juga yang baru aplikasi, walaupun ini juga Aten ya, kemudian Bineto, kemudian apa yang sedang kita tunggu juga Sidra, banyak banget deh pokoknya. Apip juga terus ya perkembangannya, karena Apip juga memang belum mainnet global teman-teman. Kemarin itu kan sama seperti ICE, bahwa tujuannya adalah untuk pencatatan real fakta nyata di ledger gitu loh ya. Oke, yang pertama sekarang tentang ICE ini. Nah, ini teman saya ingin menekankan teman-teman ya. Yang ini di sini kan ada informasi seperti yang di video saya sebelumnya. Kami sangat menyarankan pengguna untuk mendownloadkan alamat BNB Smart Chain mereka dari OKX Exchange ke akun mereka. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan menekankan bahwa untuk pengaitan atau menerapkan wallet kita di aplikasi ICE Network itu adalah pakai exchange ya, exchange addressnya exchange daripada OKX teman-teman, karena di OKX itu kan ada dua ya, seperti di video saya sebelumnya disampaikan bahwa ada dua macam. Yang pertama Web3-nya, yang kedua exchange-nya, dan itu berbeda. Nah, jadi untuk menghindari Gaspi ya, sebetulnya Gaspi juga BNB ya, nggak tahu berapa ya, tapi ya biasanya murah lah kalau untuk BNB ya. Tapi kalau mau ke wallet Web3-nya ya nggak apa-apa, ya nggak masalah juga gitu kan. Nah, tapi kalau saya pribadi ya beserta rekan-rekan yang lain juga mengambil kesimpulan ya, mengartikannya ini bahwa menggunakan exchange daripada wallet ya, wallet address exchange daripada OKX ya, supaya apa? Supaya ketika distribusi itu dilakukan masuknya langsung ke exchange teman-teman, exchange-nya OKX, dan di sana memang disarankan untuk apa tujuannya? Mereka itu mengharapkan developer untuk kita trading. Nah, mereka kan mengambil dari keuntungan trading itu sendiri. Nah, jadi ada pencatatan jual beli di sana. Tujuannya begitu ya. Tapi kalau untuk masalah harga berapa kita nggak pernah tahu. Ya nanti yang kita akan tahu di listingnya OKX harganya ya. Jadi saya menyarankan untuk menggunakan wallet address daripada exchange-nya OKX gitu teman-teman. Oke ya. Kemudian, nah, kalau teman-teman misalkan bingung bang, yang wallet exchange mana? Wallet exchange-nya. Nah, teman-teman kalau buka ini OKX ya, ini anggaplah di exchange ya. Ini kan exchange, ini wallet. Nah, di exchange-nya ini kan tampilan seperti ini. Teman-teman tinggal klik deposit aja. Ya, klik deposit, kemudian nanti di pencarian ketik aja ICE. Ya, maka akan keluar ICE-nya sudah ada, tertera, dan ini jaringannya juga BSC sudah ada. Jadi nanti kita tinggal di copy saja alamat address ini. Ini kan ICE BSC ya. Jadi kita nggak perlu nempelin smart contract lagi, karena memang di di trade-nya OKX itu sudah ada. Kita tinggal copy ini, dan ini yang ditempelkan ke aplikasi ICE-nya. Itu ya teman-teman ya. Jadi jelas, silahkan saja kalau mau pakai Web3 ya silahkan. Oke, dan ini informasi terbaru dari tim ICE ya. Kami memahami bahwa beberapa pengguna kami menghadapi kesulitan mengakses OKX karena larangan regional di negara tertentu. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa semua pengguna kami memiliki kesempatan untuk terus melakukan perdagangan dengan lancar. Tujuannya adalah trading ya, menciptakan jual beli, market pasar. Otomatis kan menciptakan pasar itu sendiri, mereka mau berkorban likuiditas, mau berkorban ketika memang ada sale di sana ya, artinya mereka sudah ada liquidnya, sudah ada, udah disiapkan. Nah, liquid di sini memang combine antara OKX dengan ICE gitu loh. Dan kami memiliki solusi menarik untuk dibagikan kepada Anda. Ini ada solusi bagi yang sulit ya untuk OKX atau problem. Mulai tanggal 19 Januari katanya, pukul 3 sore waktu Amerika, berarti kalau untuk di kita sekitar jam 9 malam ya.
jam 11 malam. Pengguna dari negara-negara di mana OKX exchange diblokir akan dapat berdagang di Uniswap. Ya, Uniswap. Jadi kalau misalkan teman-teman nih, nah kalau saya kan smart contract yang diberikan oleh tim S yang di Twitter atau X-nya ini. Nah, ini smart contract ketika saya masukin di MetaMask memang mungkin apa MetaMask saya ini belum update atau gimana itu tidak keluar, nggak kebaca. Tetapi justru yang lebih mudah itu di apa namanya di Trust Wallet teman-teman. Nah, jadi smart contract itu teman-teman kalau misalkan nggak pakai OKX, ya silakan pakai Trust Wallet. Nanti teman-teman tinggal ada Uniswap aja, akses Uniswap dan di sana kita bisa diperdagangkan. Nah, biasanya ada gas fee kalau di sini. Nah, gas fee-nya apa? BNB karena jaringannya BNB kan. Begitu. Jadi nanti di Uniswap teman-teman token ICE-nya kalau mau di-sell ya di Uniswap bisa. Melalui apa? Melalui wallet Trust Wallet atau MetaMask kalau memang sudah bisa keluar ya untuk smart contract-nya gitu. Ini untuk pertukaran terdesentralisasi. Itu untuk memudahkan, tapi nanti pertanggal 19 berbarengan dengan launchingnya di OKX teman-teman. Oke ya, ini informasi nih. Jadi solusi mantep nih. Jadi nggak usah khawatir yang sulit OKX-nya nggak bisa, OKX-nya nggak dapet, verifikasinya ribet, susah segala macam. Ini ada yang lebih simpel. Simpel sekali. Kita tinggal akses Uniswap doang. Ya, nanti akan terbaca karena token ICE kita sudah ada di Trust Wallet. Nah, nanti di Trust Wallet atau MetaMask itu akan terbaca di Uniswap sini. Jadi kita bisa swap ya di sana, bisa sell. Nah, namun biasanya kita harus siapkan gas fee BNB. Oke, jelas ya. Kemudian informasi dari ICE masih komentar ya dan ikuti kami jika Anda ingin Binance mendaftar ICE ya. Jadi ini bukan akun resmi ya, tapi memang karena digunakannya blockchainnya Binance kemungkinan besar ICE ini masuk di Binance teman-teman ya. Jadi ini hanya informasi saja tapi bukan dari developernya, tetapi secara logika memang betul karena ICE ini ikut di blockchainnya Binance, kemungkinan Binance juga akan melisting daripada ICE ini. Dan bila Binance melisting ICE kemungkinan apakah turun atau naik harga kira-kira? Ya naik lah pasti karena kan nomor satu Binance ya yang menguasai market kripto di dunia ini ya. Oke, kemudian informasi selanjutnya ini dari Sidra Bank teman-teman ya. Ini apa namanya dari akun Sidra Bank News ya. Yang aslinya nanti yang apa namanya officialnya ada juga sama informasinya seperti ini. Sidra Bank official team announced to force the P2P verification system team are doing some improvement. We'll bring it back later. Thanks for understanding. Jadi memang di stop untuk peer to peer-nya di stop dulu. Nah biasanya kalau seperti ini server nggak kuat nampung ya karena kan video yang direkam kemarin peer to peer itu. Jadi mungkin makanya di stop dulu lah. Jadi untuk data-data validitas data yang sudah kita kirimkan mungkin dipindahkan dulu semacam kayak kita kalau di node 1, node 2, di node 1 udah full. Artinya ya kita punya apa namanya backup di node 2 ya kita bisa alihkan ke node 2 kalau untuk data misalkan seperti itu contohnya ya. Kemudian ini dari akun Sidabingnya juga sama, Sidabing asli ininya officialnya. Di sini katanya anggota Sidra Family yang terhormat, kami memutuskan untuk menghentikan sementara sistem verifikasi rekan-rekan kami. Kami sedang melakukan beberapa perbaikan. Kami akan membawanya kembali nanti. Terima kasih atas pengertiannya ya. Jadi teman-teman, nah kemarin kan ada banyak persepsi ya. Ini melakukan peer to peer Sidra kayaknya apa namanya salah Bang. Bukan begitu Bang, tapi harus ketemu offline Bang. Ya, itu banyak ya. Jadi itu persepsi. Tetapi sedikit saya ulas, sedikit saya apa namanya ya inilah ya, tidak terlalu detail juga supaya lebih cepat saja. Artinya gini, kalau memang ketemuan ya karena memang gini untuk teknis daripada Sidra Bank ini dari developer teknis yang lebih detail rinci betul-betul rincinya kan tidak diberikan, hanya seperti itu. Jadi banyakkan orang menerka-nerka bagaimana gitu kan ya. Jujur aja termasuk saya juga memang untuk detailnya kan kita nggak sama-sama nggak dapat teman-teman. Nah cuman kita coba lihat dulu kalau misalkan memang diperlukan seluruh dunia ya untuk ketemu offline, betul logis memang kalau ketemu offline itu lebih absah lebih bagus ya sebetulnya kalau itu diterapkan. Namun di sana akan mempersulit daripada penambang Sidra itu sendiri. Bayangkan kalau misalkan di Bandung cuma satu orang adanya di Kerawang misalkan atau di Jawa Timur
Artinya harus ketemu dia, kalau di kota itu sendirian, berarti dia harus mencari orang yang dia pun tidak kenal siapa di mana untuk menyelesaikan KYC, dan itu akan memakan waktu dan biaya juga. Nah, kalau saya melihat yang dimaksud peer to peer ini tidak melulu harus offline kalau saya pribadi ya. Karena kenapa? Relate antar akun itu sudah terjadi. Kalau misalkan si A share linknya ke si B, kemudian si B akses di handphonenya si B itu, dan kemudian dia melakukan selfie ya, video memegang KTP si B ini ya, tetapi dengan melalui akses akun si A. Itu kalau menurut saya sudah peer to peer, karena ketika kita coba akses itu dua foto kan muncul. Foto yang pertama yang mengajukan, yang menerima, ada dua-duanya, dan itu ibarat kata sudah ketemu gitu loh. Nah, memang ada informasi, nah ini yang bikin rancu, jadi akhirnya mispersepsi. Ada informasi dari Depnya bahkan justru mengatakan tidak membenarkan verifikasi online, katanya begitu kan, jadi harus offline. Nah, ini kan belum jelas. Permasalahannya yang melakukan online semacam itu ya, merelate daripada link akses untuk Sidra Chain melalui KYC portnya Sidra, karena kycport.com ini kan besutan daripada Sidra ya, tim Sidra. Itu saya perhatikan memang sudah sesuai untuk on chain-nya walaupun online ya, memenuhi kriteria peer to peer. Nah, sulit memang kalau untuk disangkut pautkan ke takut data disalahgunakan dan lain sebagainya. Ya memang kalau untuk disalahgunakan tidak semudah itu juga sih sebetulnya kan. Karena verifikasi itu tidak hanya mudah hanya menggunakan satu jenis data saja, karena di yang pengirim link itu yang menerimanya hanya melihat, bukan video yang dilihat, hanya melihat KTP atau melihat SIM misalkan, itu pun hanya berupa gambar saja ya, jadi tidak bisa dipoto langsung live dengan foto video kan, enggak. Jadi kalau menurut saya sih safety saja ya, mudah-mudahan sih nggak ada hal yang aneh-aneh. Tetapi untuk persyaratan peer to peer saya rasa itu sudah memenuhi. Makanya saya jalankan seperti itu, tutorialnya sudah saya sampaikan ke teman-teman, contohnya seperti itu, dan kotak selanjutnya yang ada 3 orang itu, simbol itu, nah itu udah hijau saya. Jadi under verify, jadi di bawah peninjauan. Artinya sedang ditinjau, dan bahkan di luar negeri, di Afrika atau iya kalau nggak salah Afrika ya, ada teman-teman yang nyampein ada yang sudah lolos hijau semua. Dengan cara mana? Dengan cara yang saya lakukan itu. Nah, ini kan artinya disetujui gitu. Kemudian juga ada beberapa yang mestinya ya di KYC port itu kalau misalkan memang harus offline ketemu, si kamera belakang harusnya nyala. Ini kan hanya depan, seolah-olah untuk selfie gitu loh. Selanjutnya ya salah satunya itu gitu loh teman-teman. Jadi banyak hal yang justru kalau menurut saya ini walaupun belum jelas, tapi fungsi-fungsi tombol-tombol daripada yang ada di Sidra ini sudah menunjukkan ke arah peer to peer. Ada share-nya, ada tombol peer to peer-nya, ada di situ kan mengajukan, tombol untuk mengajukan ya, meminta request ya. Nah, kemudian ada yang receive, penerima. Itu kan meminta dan menerima, sudah terhitung peer to peer teman-teman. Artinya pengguna 1 dengan pengguna 2 itu adalah peer to peer. Contoh misalkan peer to peer itu kan untuk memastikan transaksi peer to peer. Contoh kalau di Pinet tuh ya boleh ketemu misalkan. Tapi secara enggak ketemu juga kan bisa peer to peer antar orang transaksinya. Seperti itu, misal contoh barang kan bisa dikirim via online, via jasa apalah gitu kan untuk ngirim. Jadi saya sih melihat sudah betul, karena mengikuti daripada fungsi-fungsi daripada tombol yang ada di Sidra ini gitu teman-teman ya. Makanya kalau untuk ini kita lihat saja, bagi teman-teman yang tidak yakin dengan langkah yang saya kerjakan ya, itu nanti hasilnya kita lihat saja. Kalaupun memang tidak di ACC kan nggak masalah, kita tinggal ngikutin langkah yang betul, nanti ada.
detailnya seperti apa kan gitu. Tetapi kalau saya sih meyakini untuk yang pertama ini sudah betul gitu, tinggal under verify ya, tinggal nunggu peninjauan aja. Tapi kalaupun memang misalkan gagal nggak jadi ya sudah, toh akun aman, nggak bakalan hangus, nggak ada historinya gagal kayak akun hangus kan, nggak, kecuali paling pending kan gitu ya. Oke, kemudian informasi selanjutnya itu Sida saya rasa cukup ya. Untuk Sida kemudian ada informasi teman-teman tentang AFIP. Ini AFIP sebenarnya banyak banget yang pengen dibahas, disampaikan, tetapi sepertinya memang ini luar biasa. Banyak aplikasi yang bulan ini, waduh, wadidaw gitu loh, ngeri-ngeri ya, banyak banget loh, asli. Belum oper protokol, belum binetwork, belum, wah banyak sekali. Dan memang prepare semua. Makanya kan di awal saya bilang siap-siap 2024, siap-siap, hati-hati. Karena kenapa? Karena ya startnya mereka pijakan awal barometernya di 2024 ini ke depan. Gitu loh. Banyak yang menargetkan di tahun ini yang benar-benar open gitu loh. Ya open network, baik itu open network kan bukan berarti harus total global, walaupun baru listing juga itu udah, menurut saya udah betul-betul membuat kita senang ya sebagai penambang. Oke, selanjutnya APIP teman-teman. Ini ada APIP menyampaikan di akun resminya bahwa APIP pembagian keempat telah tiba. Nah ini pembagian, jadi nanti untuk APIP teman-teman ada distribusi lagi. Bersiaplah untuk menyaksikan transformasi pamungkas dalam gerakan Devin. Ya ada gerakan pamungkas. Nah kemarin saya sebenarnya mau pengen bahas tentang masalah Devin itu apa dan bagaimana. Kemudian ada UOB bukan UOB, apa namanya kemarin itu, apa ya bahasanya, saya lupa teman-teman. Tetapi memang di sini saya pengen lebih menekankan di Devin itu seperti apa dan bagaimana, pengen banget gitu kita belajar bersama lah, sama-sama. Saya juga mempelajari gitu kan. Bersiaplah untuk perjalanan yang tak tertandingi saat kami mengubah nasib Bub 3 dan menghancurkan batasan pemikiran konvensional. Wow, ngeri bahasanya ya. Menghancurkan batasan pemikiran konvensional. Widih, wadidaw. Jadi gitu ya, ngeri banget ya. Jadi untuk APIP memang halving udah 3 kali. Makanya perharinya dapatnya kecil sekarang ya. Itulah makanya kan saya bilang kita boleh memandang sebelah mata sebuah aplikasi, tetapi ketika memang kita coba lebih detail lagi analisanya, saya rasa ketika memang ketemu aplikasi yang patut untuk diperjuangkan, kenapa enggak kita jalankan dari awal. Apa aplikasi baru nih, wah terlihat bakal ada prospek, ya jalankan. Karena hasil akhir nanti ketika koin kita yang kita kumpulkan dari nambang jumlahnya lumayan banyak, lumayan besar, kan kita berasa juga gitu loh. Ada tembakan ya, bahasanya apa ya kata teman-teman ya, BLT ya. Ada BLT nanti ya, seperti itu. Jadi seperti APIP ini memang banyak utilitas yang mendukung daripada APIP ya. Jadi ini bersiaplah katanya untuk perjalanan yang tak tertandingi. Wow, ngeri ya. Oke, kemudian ini dari Binetwork teman-teman. Nah ini yang terakhir aja ya saya sampaikan. Ini ada cuitan terbaru. Apakah Anda menunggu kejutan? Ya, ada kejutan untuk setiap orang yang percaya lebih cepat dari yang diharapkan. Wah, ini ngeri juga nih. Apa ini? Kejutan lebih cepat dari yang diharapkan. Lebih cepatnya kapan nih Bang Binetwork? Oke lah, gitu aja ya teman-teman. Intinya ada beberapa aplikasi yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran buat teman-teman. Tujuannya adalah untuk lebih mempermudah lagi kita satu sama lain saling memahami bagi yang menjalankan. Bagi yang tidak menjalankan ya wes ya. Oke, itu aja teman-teman. Mohon maaf bila salah kata. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.